Cerita dimulai dari Shikadai kembali dipindahkan Boruto dengan Hiraishi no Jutsu, sehingga membuat Shikadai benar-benar jengkel atas perbuatan Boruto yang membuat dirinya kerepotan, sebab misi yang diberikan Shikamaru untuk memata-matai Boruto benar-benar gagal total, bahkan dia langsung menghubungi ayahnya dan berkata, "Cukup sudah ayah, aku tidak mau membuntutinya lagi. Aku benar-benar sudah muak, aku ingin melakukan apa yang aku mau." Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Hei, tunggu dulu. Tenangkan emosimu, apa yang sebenarnya terjadi?" Shikadai yang mendengar itu menjawab, "Aku tidak cocok untuk tugas ini, dan lagi, aku tidak mau di dekatnya. Apa kau tahu? Dia selalu menyadari keberadaanku di mana, dan alat bodoh yang kau berikan padaku tidak ada gunanya sama sekali. Sudah cukup? Sarada dan Sumire sudah cukup ada di sana?" Shikamaru yang mendengar itu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dasar merepotkan." Naruto yang menyaksikan Shikamaru langsung berkata, "Ada apa? Sepertinya kau mendapatkan panggilan dari seseorang?" Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Lupakan, bukan sesuatu yang penting, lanjutkan pembicaraanmu dengan mereka semua." Di sisi lain, Boruto akhirnya mengatakan kepada Sarada kalau dirinya benar-benar hanya memiliki sedikit waktu di sini. Dia akan pergi seorang diri kembali ke Konoha, sebab Otsutsuki yang bersemayam di matanya sudah memanggilnya. Sarada yang mendengar itu berkata, "Apa kau akan meninggalkan kami lagi? Kau tahu, aku tidak bisa menghentikanmu." Boruto yang mendengar itu langsung menatap Sumire yang hanya terdiam seorang diri di sana. Boruto bingung harus bereaksi seperti apa, sebab ini yang ia ingin hindarkan. Tapi akhirnya Boruto memanggil Sumire dan berkata, "Hei ketua kelas, kau tidak perlu seperti itu di sana seorang diri. Kemarilah." Sumire yang mendengar itu menjawab, "Maaf Boruto-kun, aku tidak mau mengganggu kalian berdua, aku akan tetap di sini." Boruto yang mendengar itu, tiba-tiba Jougannya aktif secara tiba-tiba dan hal di luar dugaan terjadi. Jikuka ninjutsu keluar dari depan mereka semua dan membawa Sarada dan Sumire ke dalam Konoha bersama Boruto. Ternyata yang melakukan itu adalah Otsutsuki yang bersemayam di Jougannya. Saat itu dia berkata, "Daripada kau bingung bocah, aku akan membawa kedua gadismu ikut ke sini. Kau sudah melupakan waktu yang aku berikan, ini adalah saatnya bertempur." Boruto yang mendengar itu marah dan berkata, "Dasar kurang ajar, apa kau tahu betapa beresikonya mereka berdua di sini? Sial, kali ini kau membuatku kehilangan kesabaran." Setelah berkata demikian, Boruto hendak memindahkan Sarada dan Sumire kembali ke dimensinya, tapi pada hendak melakukannya, muncul monster aneh itu yang sudah berubah menjadi raksasa dan hendak menyerang Sarada dan Sumire dari belakang. Boruto yang menyaksikan itu langsung menggunakan Jutsu Hyoton untuk pertama kali. Boruto mengeluarkan elemen es dan berhasil menusuk monster raksasa itu hingga tidak dapat bergerak. Saat itu Sumire berkata dengan nada ketakutan, "Hei, Boruto-kun, apa kau memindahkan kami berdua ke sini? Apa kau tidak merasa kami akan membebanimu?" Boruto yang mendengar itu tidak menjawab apapun. Dia langsung menggunakan dua Kagebunshi no Jutsu, dan langsung menggendong Sarada dan Sumire untuk terbang ke atas langit. Dan benar saja, muncul akar kayu raksasa yang hampir menangkap mereka bertiga dari bawah tanah. Setelah berhasil menyelamatkan dua teman berharganya, Boruto langsung berkata, "Kali ini aku tidak bisa memindahkan kalian karena satu alasan yang tidak bisa aku beritahu. Berhati-hatilah, jika aku mempunyai kesempatan aku akan membawa kalian pulang." Otsutsuki yang bersemayam di mata Jougan Boruto langsung berkata, "Beberapa menit dari sekarang, aku akan keluar dari matamu dengan tubuh utamaku. Jadi bersiaplah, kita akan membuat serangan kejutan. Apalagi saat ini kita tidak tahu dia ada di mana." Boruto yang mendengar itu marah dan berkata, "Kau sepertinya tidak ada bedanya dengan para Otsutsuki brengsek itu. Segera pindahkan mereka berdua sekarang juga, atau kau akan kesulitan." Otsutsuki yang mendengar itu tidak berkata apapun, yang membuat Boruto kesal. Tapi tidak lama setelahnya, muncul jutaan makhluk pecahan Otsutsuki tanpa wajah itu dari bawah tanah. Kini tubuh mereka benar-benar besar dan sudah hampir mirip dengan biju, apalagi mata mereka Rinne Sharingan. Menyaksikan itu Sarada dan Sumire ketakutan. Sebab ini pertama kalinya mereka menyaksikan musuh sejati yang hanya mereka dengar melalui Boruto. Menyaksikan mereka keluar, Boruto benar-benar khawatir kepada Sarada dan Sumire yang ada di sini. Sebab dia tidak bisa menggunakan Jikuka Ninjutsu. Otsutsuki yang bersemayam di matanya memblok kemampuan itu agar Boruto tidak dapat menggunakannya. Dia tertarik melihat dua gadis kecil ini bersama wadahnya,
Atau mungkin dia merencanakan sesuatu yang tersembunyi seperti mengorbankan salah satu dari mereka untuk meningkatkan kekuatan tersembunyi Boruto. Sedangkan di sisi lain, Ino langsung melaporkan kepada Shikamaru dan Naruto tentang Boruto yang sudah tidak ada di sini lagi. Bahkan dia juga menyebutkan Sarada dan Sumire juga tidak ada, yang berarti mereka berdua ada bersama Boruto. Saat itu Shikamaru berkata, "Hei Naruto, aku tahu kau juga mendengar ini dari Ino melalui Shintensin. Tapi jangan alihkan pandanganmu, kau sedang berbicara dan menenangkan semua orang desa di sini, biarkan sisanya aku yang mengurusnya." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Panggil Obito dan yang lainnya, aku akan menyusul kalian nanti jika urusanku di sini sudah selesai, aku mengandalkanmu Shikamaru." Setelah mendengar ucapan dari Naruto, Shikamaru langsung pergi dari tempat itu, dan dia langsung menyuruh Ino untuk menghubungkan dirinya dengan Gai dan Yamato. Saat itu Shikamaru berkata, "Maaf mengganggu waktu istirahat kalian. Sepertinya kita akan mengadakan pertemuan darurat lagi." Boruto kembali pergi, tapi kini dia tidak sendirian. Dia bersama Sarada dan Sumire ke Konoha, tidak tahu apa motifnya. Tapi aku rasa kita tidak punya waktu untuk tidak membahasnya. Berkumpullah di tempat Sai dan para Anbu, aku akan ke sana. Setelah berkata demikian, Yamato yang masih kelelahan akibat menguras habis cakranya untuk membuat tempat tinggal dengan jutsu kayunya, dia perlahan berdiri. Dan beberapa ninja medis menyuruhnya untuk tidak bergerak sementara waktu, tapi Yamato yang mendengar itu menjawab, "Jangan khawatir, aku sudah memiliki cakra biju di dalam tubuhku, aku harus pergi. Ada sesuatu yang penting." Setelah berkata demikian, Yamato langsung menuju ke tempat perkumpulan. Berbeda dengan Shisui dan Obito, mereka duduk santai di atas bukit sambil melihat banyak orang di bawah. Saat itu Shisui berkata, "Bagaimana menurutmu? Sepertinya bocah itu merepotkan banyak orang, apa kita akan ke sana juga?" Obito yang mendengar itu menjawab, "Jujur saja, aku tidak terlalu khawatir dengan tindakan Boruto. Tapi ada yang aneh, mengapa dia membawa dua gadis itu? Sepertinya ada yang janggal di situ." Shisui yang mendengar itu menjawab, "Aku rasa dia benar-benar ingin membuat kita hidup di zaman ini. Dia tidak membiarkan orang-orang yang sudah mati di masa lalu dan hidup di masa ini untuk melakukan hal yang berbahaya. Jujur saja, aku ingin mempertaruhkan jiwaku demi dunia shinobi. Tapi apa yang Boruto pikirkan benar-benar berbeda. Bagaimana menurutmu?" Obito yang mendengar itu menjawab, "Hei Shisui, kau tidak menjawab pertanyaanku. Ini bukan seperti biasanya Boruto membawa orang-orang terdekatnya ke medan perang." Shisui yang mendengar itu membalas, "Apa maksudmu putri dari Sasuke? Dan anak perempuan peninggalan bawahan dan Zou?" Obito yang mendengar itu membalas, "Lupakanlah. Sepertinya aku sudah paham. Kalau ada yang sedikit berbeda dari Boruto, tapi bersiaplah Shisui. Sepertinya sudah tidak ada jaminan lagi tempat ini akan selalu aman. Bisa saja musuh melacak dimensi ini dan masuk dengan mudah. Saat itulah kita terpaksa harus bertempur lagi." Setelah Obito berkata demikian, dia perlahan berdiri dan masuk ke dalam dimensi kamuinya dan meninggalkan Shisui seorang diri tanpa berkata apapun. Beberapa saat kemudian, Obito kembali keluar dari dimensi kamuinya bersama Rin yang sudah sadarkan diri. Menyaksikan itu Shisui berkata, "Sepertinya kau sudah mulai memikirkan hal yang lain. Apa yang membuatmu melakukan ini?" Obito yang mendengar itu menjawab, "Aku berpikir kesempatan hidup di sini benar-benar singkat untukku, jadi aku mau menemani Rin. Kalau begitu, pergilah ke sana. Aku akan menyusulmu nanti." Mendengar itu, Shisui langsung perlahan pergi meninggalkan mereka berdua, dan pergi ke tempat Shikamaru. Melihat Shisui sudah pergi, Obito langsung menggunakan genjutsu kepada Rin agar ingatannya kembali. Saat itu Obito berkata sambil menatap hamparan luas di bawah di samping Rin, "Ini memang sangat aneh untuk menjadi kenyataan, tapi aku mau berbicara serius padamu Rin. Saat ini kita benar-benar hidup, bukan Edo Tensei atau jutsu yang lainnya. Tubuh dan jiwa kita benar-benar ada. Jutsu Boruto yang melakukannya. Mungkin kau tidak mengenalnya, tapi itulah alasan mengapa aku dan kau ada di zaman ini." Rin yang mendengar itu menjawab, "Di mana Kakashi? Apa dia tidak ada di sini? Terlebih lagi, ini rasanya bukan di desa." Obito yang mendengar itu tersenyum dan berkata, "Begitu ya? Maafkan aku, sepertinya aku terlalu memaksamu untuk mengerti. Aku akan menceritakan semuanya saat ini untukmu." Kembali ke sisi lain,
Boruto yang sedang bertarung mulai kerepotan saat membawa Sarada dan Sumire di tempat ini. Dia membawa masing-masing mereka dengan kage bunshin-nya agar dapat melayang di udara, sebab di bawah sana jutaan makhluk dari pecahan Otsutsuki itu sudah menunggu dan hampir melukai mereka bertiga. Melihat Boruto bersusah payah dan terganggu akibat kehadiran dirinya, Sarada langsung berkata, "Aku tidak tahu akan seperti apa pertarungan ini jika kami ada di sini membebani dirimu Boruto. Aku akan melawan mereka dan membuka celah untukmu." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Bukannya aku meremehkan kekuatanmu, tapi untuk pertempuran ini, jika kalian masuk ke dalamnya, aku sudah tahu apa yang akan terjadi dengan nyawa kalian, jadi berhentilah berpikir kalau kau bisa menang dari mereka. Apalagi musuh yang aku lawan masih belum muncul, dia bisa menyerang kita tanpa kita sadari sedikit pun." Setelah berkata demikian, jutaan makhluk aneh itu mengeluarkan kayu runcing dari masing-masing tangan mereka dan hendak melemparkannya ke arah Boruto yang ada di atas langit. Menyaksikan itu, Boruto langsung menggunakan kekuatan Karma Kawaki yang sudah dia serap sebelumnya. Dia menjatuhkan ratusan kubus-kubus raksasa ke bawah dan berhasil menghalau serangan berbahaya tersebut. Menyaksikan itu Sarada terkejut dan berkata, "Apa? Tunggu dulu. Bukannya kubus ini punya Kawaki? Bagaimana kau bisa menggunakannya? Apa yang kau lakukan?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Jangan khawatir. Aku hanya ingin membuat dirinya sedikit berguna walaupun dia sudah tidak ada. Dan lagi, kita harus menjauh, berpeganganlah dengan bunshinku. Mereka akan melakukan serangan yang merepotkan setelah ini." Di sisi lain, Shisui perlahan berjalan menuju ke tempat Shikamaru. Saat itu dia melihat ada Yamato yang juga akan ke sana. Melihat ada Shisui, Yamato langsung berkata, "Kau mau ke sana juga? Di mana Obito? Apa dia tidak bersamamu?" Shisui yang mendengar itu menjawab, "Dia akan menyusul nanti." Dan lagi, "Bagaimana denganmu? Menggunakan cakra untuk membangun rumah kayu sebanyak itu, aku rasa menggunakan seluruh tenagamu." Yamato yang mendengar itu membalas, "Jangan khawatir, walaupun apa yang kau ucapkan benar, tapi aku tidak merasa terbebani. Aku harap urusan ini segera berakhir, walaupun aku masih merasa aneh berbicara denganmu yang seharusnya kau tidak ada lagi di zaman ini." Shisui yang mendengar itu tersenyum dan menjawab, "Kau benar. Aku juga menjaga jarak agar tidak bergabung dengan banyak orang yang ada di zaman ini. Itulah alasanku dan Obito menjauh dari kalian." Dasar Boruto, dia benar-benar membuat kenyataan ini seperti dongeng. "Kalau begitu, kita berdua akan ke sana. Sepertinya mereka sudah menunggu kita." Beberapa saat kemudian, Shisui dan Yamato sudah sampai ke tempat tersebut. Dan dia melihat ada Gai dan Rock Lee di sana berdua, dan tidak ada orang lain selain mereka. Menyaksikan ada Shisui, Rock Lee terkejut sebab dia masih belum tahu tentang kebangkitan dirinya. Saat itu Rock Lee berkata, "Bukannya Anda Uchiha Shisui? Si legenda pengguna genjutsu terkuat dari Uchiha yang pernah ada? Bagaimana dia ada di sini Gai Sensei? Dan lagi pupil matanya, dia bukan Edo Tensei?" Gai yang mendengar itu menjawab, "Seharusnya kau tidak perlu terkejut Lee setelah melihat semua kenyataan ini. Sepertinya kau ini pertama kali melihatnya. Bukan hanya dia, bahkan Yondai Mohokage ada di sini juga, dia bersama Naruto." Rock Lee yang mendengar itu membalas, "Bagaimana mereka bisa bangkit? Maaf jika aku bertanya terlalu banyak Gai Sensei." Yamato yang mendengar itu membalas, "Boruto yang melakukannya? Terlebih lagi lupakan itu Lee. Jadi di mana Shikamaru? Apa dia masih belum sampai di sini juga?" Rock Lee yang mendengar itu membalas, "Dia sedang bersama Anbu dan Sai. Sepertinya ada yang membuat mereka terlambat ke sini, tapi dia menyuruh menunggu kami berdua di sini. Mungkin dia sedang mempersiapkan sesuatu." Di sisi lain, Naruto sudah selesai berbicara kepada seluruh warga desa Konoha yang terjebak di dalam dimensi ini, dan dia berjanji sebagai Hokage akan melindungi semua yang ada. Walaupun Naruto harus menyembunyikan sebagian kebenaran tentang hanya orang Konoha saja yang tersisa di dunia ini. Setelah menjalankan tugasnya, Naruto bersama Minato perlahan berjalan dan berbincang tentang Boruto yang kembali pergi, tapi kini tidak sendirian, dia bersama Sarada dan Sumire. Saat itu Naruto berkata, "Bagaimana? Menurutmu ayah? Sepertinya hanya kau yang bisa pergi sendirian dari sini dengan Hiraishin menuju ke tempat Boruto. Sebelumnya segel Hiraishinmu ada di jubah miliknya." Minato yang mendengar itu menjawab, "Kau benar, tapi ada yang kurang, Boruto mengunci tempat ini, sehingga aku tidak bisa keluar walaupun dengan Hiraishin, hanya dia yang bebas masuk dan keluar."
Naruto yang mendengar itu menjawab, "Bagaimana dengan Kuchiyose pembalik? Sepertinya itu akan bekerja?" Minato yang mendengar itu membalas, "Sudah tidak ada satupun dari katak yang tersisa dari Gunung Myoboku akibat perang ini, bahkan Gamamaru menjadi kata terakhir yang tersisa, tapi tugas kita hanya satu, percayakan ini padanya." Setelah Minato berkata demikian, di tengah-tengah perjalanan dia bertemu dengan Obito yang sedang bersama Rin. Menyaksikan itu Minato cukup terkejut dan begitu juga dengan Naruto. Bahkan Minato berkata, "Tunggu dulu, apa itu kau Rin? Hei, bagaimana bisa?" Rin yang mendengar itu menjawab, "Senang melihatmu lagi Minato Sensei. Aku tidak pernah membayangkan hal ini bisa terjadi." Minato yang mendengar itu membalas, "Hei Obito, apa yang terjadi pada Rin? Dan lagi pola matanya, dia bukan Edo Tensei?" Obito yang mendengar itu membalas, "Seharusnya kau sudah tahu juga Sensei, ini semua akibat mata anehnya itu. Dia juga membangkitkan Rin hanya untuk menghiburku. Walaupun itu benar-benar berlebihan untuk mantan kriminal sepertiku." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Apa? Boruto yang melakukannya? Aku sebagai ayahnya benar-benar tidak tahu apapun tentang mata aneh ini." "Jawabannya, sepertinya itu mata baru yang aku dengar." Obito yang mendengar itu membalas, "Aku kesini untuk membicarakan hal itu kepada kalian berdua. Tunda rasa senang dirimu Rin saat bertemu dengan Minato Sensei." Dengar Naruto, "Aku menyadari kalau ada jiwa Otsutsuki lain yang bersemayam di matanya, dan mata itu yang membawa Sarada dan Sumire masuk ke dalam medan perang. Aku pikir Boruto tidak akan pernah membuat orang lain merepotkan jalannya, tapi kini berbeda. Itu yang menjadi kesimpulanku saat ini." Minato yang mendengar itu menjawab, "Kau benar, aku juga berpikiran sama. Saat aku bertarung bersamanya, dia terus-menerus menyuruhku untuk mundur, dia tidak menginginkan hal buruk terjadi untukku. Tapi apa ada yang bisa kita lakukan kecuali menunggu?" Obito yang mendengar itu menjawab, "Aku rasa hanya aku yang dapat keluar dari sini dengan Kamui, aku masih bisa dengan bebas ke sana. Salah satunya membawa Rin ke tempat ini. Bagaimana menurut kalian? Aku kira terlalu banyak orang ke sana akan merepotkan." Naruto yang mendengar itu langsung mengaktifkan Sage Mode-nya dan berkata, "Kau memang hebat Obito. Aku tidak menyangka kau akan membantu kami lagi di zaman ini. Aku benar-benar berterima kasih. Aku dan ayah akan ke sana bersamamu." "Bagaimana Yondaime? Apa itu keputusan yang bagus?" Minato yang mendengar itu langsung mengaktifkan Sage Mode di samping Naruto dan berkata, "Jangan melupakanku, Nanadaime Hokage. Mari kita bantu anak nakal Uzumaki ini. Dia benar-benar melupakan kalau ayah dan kakeknya adalah Hokage." Obito yang mendengar itu tersenyum, dia langsung berkata di samping Rin, "Saat ini ingat baik-baik Rin, kau telah hidup seutuhnya. Aku akan meninggalkanmu di sini dan bergabunglah bersama yang lain. Jika ada orang yang menanyai tentangku ataupun Sensei, kau tidak perlu menjawabnya, apalagi dengan Shisui. Hindarilah dia. Dia akan dengan mudah menebakmu kalau kau berbohong." Rin yang mendengar itu menjawab, "Jujur saja ini terlalu cepat untukku memahami semua kejadian ini. Apa aku bisa? Dan lagi, apa kau harus meninggalkanku lagi Obito? Tidak ada satupun orang yang kukenal di sini." Minato yang mendengar itu tiba-tiba memberikan Rin kunai Hiraisin dan berkata, "Jangan lupa Rin, dirimu adalah Shinobi Konoha. Saat ini dunia benar-benar diambang kehancuran. Jangan khawatirkan Obito dan aku, kami akan memenangkan perang ini. Dan itulah alasan kami diberi kesempatan oleh Boruto." Mendengar itu, Rin langsung mengambil kunai dari Minato dan berkata, "Baik Sensei, aku akan menjalankan tugas ini. Berhati-hatilah, aku akan memberikan yang terbaik." Setelah Rin berkata demikian, Minato langsung memindahkannya dengan Hiraisin no Jutsu ke tempat pengungsian. Saat itu Minato berkata, "Baiklah, sepertinya sudah tidak ada lagi yang harus dikhawatirkan. Aku sudah menyiapkan banyak cakra sebelumnya." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Masih belum ayah? Lihatlah ke atas langit. Ada sesuatu yang datang, sepertinya Shikamaru dan Sai menjemput kita sebentar lagi." Obito yang mendengar itu membalas, "Jadi bagaimana? Apa kita akan pergi langsung tanpa harus berkata apapun? Putuskan segera." Shikamaru yang melihat mereka dari atas burung Choju Gigasai langsung berkata, "Sepertinya mereka merencanakan sesuatu. Hei Sai, bisakah kau elang ini lebih cepat? Aku punya firasat buruk kali ini setelah mereka menyadari kita akan ke sana."
Sai yang mendengar itu menjawab, "Baiklah, aku juga berpikiran sama sepertinya. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang masih belum kita ketahui." Naruto yang mendengar itu meletakkan gulungan yang berisi tulisan yang dia siapkan untuk Shikamaru, dan kemudian dia berkata, "Mungkin dia akan kesal dengan kita? Tapi kau benar Obito, jika kita terlalu lama dan menjelaskan rencana ini, mereka akan membuang-buang waktu. Aku sudah meletakkan pesan di gulungan ini tujuan kita. Kalau begitu, ayo kita pergi ke Konoha sekarang juga."